bintik, bincang cantik, pengalaman pribadi, pertemanan, percintaan. Karena cinta itu kan di titik batas paling bawah kan. apa kadang-kadang buat kehidupan aja. Hai, Welcome to Buset, bukan urusan serius, enjoy terus. Halo, gue Inoy, gue Cumet, gue Ama. dan gue Dila. Kali ini kita akan memasuki segmen bintik. Bincang cantik. Jadi apa nih teman-teman yang bakal kita bahas? Jadi Oke. kita akan bahas Tentang pengalaman pribadi. ya, percintaan, pertemanan. Nah, nanti nanti kita teman-teman. bakal bahas seputar itu ini ya, maksudnya bincang-bincang kita aja, argumen kita gitu. Kali ini kita ada quotes. Apa tuh guys? Dicintai itu adalah batas paling bawah. Pastikan kamu dihormati, diutamakan, didukung, dibanggakan, dan diinginkan atau dilindungi. Jadi menurut kalian apa sih bisa kita pahamin dari mana quotes itu? Disclaimer, kita ngambil kata-kata ini bukan sebagai standar kita juga, sekedar mengolah aja pendapat dari orang lain. Betul. Kita Menurut ya, pandangan menurut kita. pandangan kita ya, jadi tidak menyudutkan yang satu dan yang lainnya. Iya. Coba dari Kadila. Gue setuju sih sama pendapat ini, karena banyak kan orang yang mereka suka sama orang lain, tanda pertamanya itu kan dengan cinta. Tapi nggak semua orang yang suka itu mereka bisa nunjukin suatu kehormatan ke cewek itu, ya kan, bisa ngedukung, nge-support, atau bahkan kayak ngelindungin gitu. Banyak gitu di zaman sekarang yang banyak kok orang yang suka, tapi mereka tuh kadang malah merusak, bukannya malah melindungi. Betul. Gue juga kadang tuh kepikiran gini loh. Kita kan juga mungkin sebagai background yang pendidikan agama Islam gitu. Gimana sih standar laki yang dia tuh benar-benar paham agama kita kan? Kita lihat dulu konteksnya. Bisa ngajakin anak orang buat istilahnya mempunyai hubungan yang istilahnya kalau dalam Islam itu kan haram ya kalau pacaran gitu. Nah, apa itu salah satu bentuk dari dia paham agama gitu? Kalau menurut saya itu ya, tadi kan dibilang dicinta itu kan di titik batas paling bawah kan, Bare minimum lah. karena yang harusnya kita cari, yang kita butuhkan buat masa depan kita nanti itu bukan sekedar cinta. Makanya sekarang banyak kan kalian lihat kayak misalkan ceweknya kok cantik, cowoknya enggak gini-gini. Ya itu bukan masalah standar fisik gitu kan. Kita balik lagi ngelihat sikap dia buat ngehargai ceweknya, ngelindungin ceweknya, atau bahkan keputusan buat komitmen dalam suatu hubungan kayak pacaran itu menurut gua ya, itu bentuk salah satu nggak serius, maksudnya nggak bener-bener tulus dia mencintai. Karena kalau memang dia bener-bener suka sama lu, dia bener-bener cinta sama lu, pasti dia bakal istilahnya ngeprotek lu dari jauh gitu nggak sih? Kayak ngeliat lu dari jauh, ngedoain lu. Karena emang pacaran itu kan biasanya manusia udah mulai umur kita nih ya, udah mulai pacaran itu kan tujuan buat having fun. Makanya kurang lebihnya pasti menuju ke arah hal yang negatif kan. Apa kata pacaran buat having fun aja. Justru ada mereka yang pacaran ya emang buat apa ya buat kesenangan mereka pribadi aja. Buat ngemuasin ego. Karena sejati orang yang pacaran ya bakal ajak ke situ sih. Kalaupun emang dia bener-bener ngehargain kita, ngelindungin kita, pasti dia juga bakal mikir panjang gak sih? Kayak kedepannya, walaupun dia memang niat ada awalnya pacaran untuk dengan tujuan kayak biar lebih dekat, pasti dia punya pemikiran kalau orang yang benar ya, kalau dia benar-benar ngejaga kita gitu, punya pikiran buat ke jenjang yang lebih, komitmen yang lebih serius gitu, atau bisa ke jalur pernikahan. Kalau emang dia nggak ada arah situ, kayak buat apa gitu loh mempertahankan hubungan atau istilahnya kayak pacaran selama itu. Sebetulnya di usia kita yang dibilang sudah bukan lagi anak-anak ya, cukup dewasa, sudah bukan muak ya, jatuhnya kayak apa sih pacaran, lelah gitu lah. iya, karena toh pada akhirnya yang diajak pacaran sekarang belum tentu dia akan apa ya, Menemani sampai masa nanti depannya. gitu. Maksudnya dikasih kepastian sampai menikah gitu kan ya. Misalkan ya posisinya pacaran, yang gue rasa ya, wah ini dia nggak ada effort nih gitu. Effortnya dalam bentuk apa tadi, menghormati, memperjuangkan, apa lagi? Iya. Jadi menurut gue itu rasanya kayak wah, dari segitu aja udah kelihatan, jadi apa perlu di-cut aja nih gitu ya. Ini buang-buang waktu nggak sih? Ini ada tujuannya nggak sih buat kedepannya? Ini perlu apa ya? Perlu pertimbangan atau enggak gitu. Menurut gue
sebetulnya pacaran tuh penting gak penting ya. Kalau misalkan balik lagi ke hukum mungkin ya tetap haram ya, tidak ada yang membenarkan gitu. Walaupun udah biasa dilakukan namanya hukum haram tetap Iya, haram. di usia yang sekarang kita lebih banyak mempertimbangkan sisi positif sama negatifnya. Ini perlu atau enggak, ini bermanfaat atau enggak gitu. Iya. Tapi balik lagi tadi yang apa swipe quotes gitu, titik terendah apa namanya? Dicintai. Dicintai itu kayak titik terendah. Paling bawah. Oke. Itu menurut gue pribadi pun memang ada betulnya, karena sekarang itu yang dilihat bukan masalah cintanya itu loh, tapi bagaimana nanti kamu merasa dihormati, didukung atau diperjuangkan atau tidak, itu bener-bener poin Bener-bener. nomor 1 gitu. Itu sih. Karena cinta tuh bisa luntur guys, Iya. sementara cara dia Dan- nge-treat kalian Itu gampang kalau bilang cinta. Justru emang bukti cinta itu dari yang menghargai. Iya. Bisa dibangun rasa cinta itu. Iya. Cuman rasa bisa menghargai segala bentuk hal yang paling kecil kayak contohnya komunikasi Susah. gitu. Iya. nah, Kalau itu. nggak dari awal susah. Bukan lagi kita membentuk karakter, tapi memilih karakter yang memang sudah terbangun dan tercipta gitu. Jadi menurut kita ya kita setuju kalau cinta itu memang ada di bawah, lebih dari sikap menghormati, menyayangi atau menghargai gitu. Ya itu bener banget sih. Oke, selanjutnya kita akan mengambil apa Kak Salma? Sekarang gue mau nanya pendapat kalian. 2 gambaran. Yang pertama, kalian sama dengan orang yang dicintai namun berjuang bersama, atau menerima orang yang sudah cukup baik dari segi finansial atau umur gitu, tapi kalian belum cinta. Nah, menurut kalian, pandangan kalian apa? Sulit sih milih. Kalau Memilih lagi ya, enggak, soalnya kepilihan satu-satunya juga gak ada yang di depan gitu. coba Dila. Langsung gue deh kayaknya ya. Oke, kalau dari gue sih ya, sebagai perempuan pastinya kita memilih laki-laki yang mereka sudah siap finansial, emosional, terus akhlaknya bagus dan yang lain sebagainya, yang itu tuh termasuk nilai yang bisa kita pertahankan gitu selain Iya. cinta. Walaupun belum cinta itu ya kan. Iya gitu. Jadi masih nyambung sama quotes yang tadi, bahwa kalau di diri mereka ada value-value tersebut, ya kenapa nggak kita pertahanin selama mereka nggak mengusahakan kita gitu. Sekarang gimana kalau misalkan yang mereka mau berjuang dari nol? Sebenarnya itu juga nggak apa-apa ya, karena kan pilihan orang beda-beda gitu. Iya. Tapi Dari lu pribadi, ya, kalau dari gua sih lebih kayak harus ada lah nilai yang lu kasih ke pasangan lu. yang dia tonjolkan juga. Iya, jadi nggak sama-sama nol tuh nol banget. Ini bukan semata-mata matre ya, guys. Bukan semata-mata matre loh. Realistis aja. Jadi Gak usah gengsi perempuan. Jadi laki-lakinya pun punya potensi dan perempuannya pun juga punya potensi, sehingga pas mereka berjuang bareng benar-benar nggak dari nol bangun skill lagi, tapi tinggal mengasah skill itu. Mereka cita-citanya mau jadi apa? Mengembangkan. Oke, Visi-misinya punya jadi planner apa. hidup gitulah ya. Mereka mau ini apa kalimat dari Dila tadi, katanya yang penting menonjolkan dulu, dan cinta akan ngikutin gitu ya, akan mengalir. Toh gimana kalau misalkan nanti lo udah menerima tapi cinta itu belum datang sampai detik itu juga, apakah itu menjadi suatu pertimbangan juga, kayak kok gue gak cinta-cinta, sebenarnya lo menjalani apa? Emang sebenarnya ya, apakah semuanya perlu didasari cinta atau enggak menurut lo? Semua hal didasari dengan cinta pasti awalnya ya. Tapi kalau misalkan cinta itu belum ada, nanti juga akan tumbuh dengan sendirinya. Lu yakin? Karena kita sebagai perempuan ya dalam hal relate aja kita tuh gampang luluh kan sebenarnya. Baperan Apalagi gitu ya. contoh misalkan kayak ya seindependen-independennya cewek, kalau mereka udah di rumah ya pasti mereka pengennya dimanja gitu kan. Kelinginya muncul. Iya, kurun waktu beberapa yang nggak bisa ditentukan lah pokoknya. Iya. Menurut gua rasa cinta itu bakal tumbuh sendiri kok, ibaratnya, karena kan tadi cinta itu bare minimum. Kalau misalkan cowok lo misalkan udah ngasih lebih daripada cinta itu, ibaratnya level tertingginya udah dia kasih, ya kenapa yang cintanya nggak dapet? Nah, kalau udah sampai itu ya, kan tadi kan cinta itu terakhir yang paling bawah berarti pastiin kalau itu dihargai, ya kan. Nah, kalau sampai detik itu cintanya nggak tumbuh-tumbuh juga, berarti hati lo yang keras. Hati lo Ya, berubah bisa jadi. sama mantan. Iya. Berarti itu harus dipertanyakan dari hati lu, kayak lu apakah belum
belum bisa melepaskan yang Dia dulu belum bisa terima orang atau baru. Begitu. kalau menurut gue itu memang yang pertama itu lu harus tuntas dulu sama yang lalu itu. Nah, Itu itu. hal yang wajib kalian sebelum melangkah ke depan itu menuntaskan yang lama. Betul. Biar apa? Biar kemudiannya cinta nggak cinta lu bisa menumbuhkan rasa cinta itu, gitu kan? Ya walaupun gue sih belum ada di tahap yang bener-bener secinta-cinta itu sama seorang lelaki gitu lah. Oke, jadi nomor 1 itu kalian harus benar-benar selesai perihal Iya. apapun agar menerima hal yang baru itu bisa nyampe. Buat orang baru. Terus kalau menurut gue pribadi ya, kalau memang misalkan masa lalu, kalau gue di antara dua pilihan itu, ya gue lebih milih realistisnya sih. Maksudnya, Pasti lo milih yang sama-sama lo cinta dan juga finansialnya sudah matang. ya ini dong. Gue juga itu sih. Tapi kan pilihannya nggak gitu tadi. Iya. Pilihannya ya memang maksudnya ya itu tadi. Kalau misalkan dan dilihat dulu tapi kalau misalkan kita punya seorang pujangga gitu lah, kita nunggu kepastian dia nggak ada pasti-pastinya kan, otomatis cewek mana sih yang mau istilahnya mau dong dihalalin gitu dan nggak mau nunggu lama gitu kan. Jadi kita lihat dulu nih, sekiranya ada yang datang ngelamar nih ke kita, ya kenapa nggak dicoba gitu kan? Iya. Kalau Wah, masalah coba-coba nggak tuh? Dicoba-coba. Coba lagi, coba. cinta itu bener ya bisa datang dimulai dari sikap-sikap yang sederhana yang namanya Kecil-kecil, berumah tangga itu kan basic ya. perhatiannya, terus kayak act of service-nya, Word of Service asik. memulai hal baru kalian juga harus damai dulu. Maksudnya misalkan kalian masih punya hubungan sama Yang lalu. pujangga kalian yang lama itu ya kalian selesaikan dulu, kalian obrolin baik-baik mau kemana nih arahnya. Kalau memang si laki itu memang nggak mau meneruskan ke jenjang yang lebih serius, ya lepasin aja, buat apa juga kan. Tapi kalau misalkan dia ngasih waktu buat kita kayak nanti dulu ya, gue lagi ngusahain nih buat lu gitu istilahnya. Oke. Ya nggak apa-apa. Dari Nambahin. nol. Harus nyembuhin trust isu lulu juga tuh, trust isunya ya. Pokoknya jangan sampai membawa luka lama. Ntar bisa Iya. jadi itu film horor ya, Iya. racun tangga. Iya betul. Kalau yang gua tangkap di sini sih, jadi kita harus nyelesain dua hal dulu. Pertama, selesai sama masa lalu, terus yang kedua selesai sama diri Sama, sendiri. iya. Nah, karena percuma kalau lu selesai masa lalu, udah selesai sama masa lalu lu tapi sama diri sendiri belum selesai. Ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya lu bakal nyalahin diri lu sendiri saat ada keretakan di hubungan itu. Padahal sebenarnya bukan pasangan lo aja yang salah. Padahal padahal kesalahan terbesarnya adalah di diri kita sendiri yang masih mandang dia kayak gini sampai akhirnya ngerasa nggak pantas gitu untuk dicintai, dihargai. Padahal sebenarnya lu tuh pantas untuk dihargai, untuk dicintai, cuman lu sendiri aja belum mencintai diri sendiri. Ya jadi gitu, benar sekali. Jadi ya memang harus Sembuh dulu ya. Sembuh dari yang lalu-lalu. pokoknya. Oh ya, dan penting juga teman-teman, pokoknya hal kunci pertama itu komunikasi gitu. Harus komunikasi itu harus sejelas mungkin, sedetail itu. Walaupun misalkan kita lupa ya jangan ragu untuk saling mengingatkan gitulah gitu. Karena permusuhan paling gak enak itu silent treatment. Maksudnya kayak diem aja nggak tahu kita salah di mana kan, harus bagaimana kita nggak tahu. Nah, itu jadi lebih baik ungkapkan saja, bangun komunikasi yang bagus, dan insyaallah ya semuanya jalan. Betul. Kalau komunikasi sudah berjalan, insya Allah. Hubungan akan tentram, damai, sentosa. Jangan banyakin kode-kode ya guys. Oke guys, see you ya di binti kita selanjutnya. Jangan lupa di follow dan di like, comment, Comment, and subscribe, dan jangan dimasukin hati. See you. Keep enjoy. dadah.